Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang perlu kita diskusikan dari materi minggu kemarin, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan materinya tentang kalau minggu kemarin kita berdiskusi apa gunanya informasi geospasial di bidang teknik sipil. Sekarang, waduh, ada Bu Susi ya itu ya? Ada Bu Susi ikut kuliah PIG juga? Bintang Arya. Iya Pak. Bu Susi itu? Iya Pak, benar Pak. Waduh, kamu ada hubungan dengan Bu Susi? Saudara? Enggak Pak, saya cuma ngefans Pak. Oh, ngefans. Saya pikir kalau Bu Susi ikut kuliah, saya harus pakai dasi kayaknya. Ngadepin menteri, mantan menteri. Baik. Hari ini kita membahas lebih spesifik ya. Kalau minggu kemarin kita secara global, apa kegunaan informasi geospasial untuk teknik sipil dari beberapa bidang. Nah, sekarang saya mau mencoba menunjukkan ya data atau informasi geospasial yang kita gunakan. Nah, mungkin mulai hari ini sampai nanti minggu ke-15 saya akan memberikan contoh begitu yang lebih real ya. Dan karena kebetulan bidang saya transport ya, di materi ini mungkin saya memberikan contoh penggunaan informasi geospasial di bidang transportasi ya, khususnya jalan ya, jalan raya, atau mungkin nanti ada beberapa contoh yang terkait dengan jalan raya, ada contoh yang terkait dengan perencanaan jalur kereta api begitu, yang dimana seperti minggu kemarin mereka membutuhkan data informasi geospasial dalam proses perencanaannya. Nah, belum saya share. Ya. Jadi minggu ini judulnya data dan informasi geospasial ya. Ini mungkin sudah disampaikan oleh Pak Teguh. Sudah belum ini? Sudah Pak Teguh, materinya pakai ini atau enggak? Ada yang mau berpendapat? Pak Teguh pakai ini apa enggak? Permisi Pak, izin menjawab enggak Pak? Iya. Enggak. Enggak. Oh, berarti Pak Danar, Pak Husnul ya. Baik, ini saya ambil dari materinya. Mungkin Pak Teguh nggak pakai ya, tapi kalau Pak Danar, Pak Husnul pakai ini ya. Jadi, maaf.
Ya, data dan informasi geospasial. Kita tahu bahwa geospasial berarti terkait dengan kebumian, ya, permukaan bumi, bisa permukaan bumi, bisa bagian dalam dari bumi, ya, memetakan bagian dalam dari bumi di permukaannya atau bahkan di atas, ya. Nah, di sini yang terpenting bahwa data dan informasi yang terkait dengan kebumian tersebut itu harus tergeoreference, ya, georeferensi. Ya. Maksudnya tergeoreferensi berarti lokasi dari elemen atau lokasi dari sesuatu yang berada di permukaan, di bawah atau di atas permukaan bumi itu tercatat dengan baik atau lokasinya bisa ditelusuri dengan baik. Ya. Nah, itu kemarin kalau nggak salah yang kelas ini kita membahas koordinat, ya. Ada kemarin yang berpendapat koordinat kalau nggak salah juga. Nah, artinya kita tahu salah satu representasi dari georeference itu dinyatakan dalam bentuk koordinat. Ya, dalam bentuk koordinat. Dan kita tahu bahwa lokasi kalau sudah tergeoreference itu maka lokasinya spesifik, ya, spesifik. Nah, di koordinatnya spesifik. Nah, coba ini saya ingin tahu ini. Ada yang belum paham dengan koordinat? Yang terkait dengan koordinat? Sudah paham semua? Silakan. Kalau mau bertanya tentang koordinat, silakan kita diskusi. Sebelum saya tanya. Saya tanya yang tidak menampakkan wajahnya. Wah, langsung semua. Nanti yang paling terakhir tidak menampakkan wajahnya saya tanya. Supaya nggak ditanya, silakan Anda nanya. Kalau tidak bertanya, berarti sudah jelas. Kenapa saya minta menampakkan wajahnya? Kuliah jam sekian kan terberat. Ya. Terberatnya kenapa? Yang habis makan siang, ngantuk. Ya. Yang belum makan siang, kepikiran. Nasi bungkus kantinnya akan tutup kalau habis kuliah. Ya. Sudah? Tidak ada yang nanya? Terkait dengan koordinat? Ya, koordinat salah satu untuk menunjukkan lokasi Anda berada di mana. Ya, masih ada yang belum menunjukkan wajahnya. Tak panggil aja. Masih ada lagi enggak ini? Iqbar. 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 3 kali panggilan tidak ada respon, Ya, Pak. remove. Hadir, Pak. Mana Iqbar? Mana Iqbar? Ya, Pak, hadir, Pak. Ya. Ada lagi. Ricky. Hadir, Pak. Udah nampak semua ya. Nah, sekarang tolong Mas Rio Alvin, saya diinformasikan koordinatmu, Mas. Biar saya di mana sekarang. Ya, Pak. Gimana, Pak? Tolong saya diinformasi dari suatu tempat ini. Ya. Kalau kita membahas data geospasial, berarti tempatmu pasti tergeoreference. Nah, salah satu untuk menunjukkan Anda tergeoreference atau tidak, tolong saya dikirimi posisi koordinat Anda sekarang. Silakan kalau lainnya mau
ngirim juga nggak apa-apa. Tolong saya dikirim sudah koordinat, silakan. Kalau mau dikirim juga nggak apa-apa. Masya Allah, baru kuliah 20 menit udah izin ke toilet. Nah, ini antara dua ini. Makannya kepedesan. Ya jangan lama-lama ya. Jadi jangan terkunci di kamar mandi. Silakan kalau ada yang mau ngirim koordinat, Mas Rio bisa ngirim. Sebentar Pak, saya pakai HP Pak, jadi agak susah. Oh, kuliah pakai HP ya. Lainnya yang pakai laptop, silakan. Ya, siapa ini? Anggilir, iya Mbak. Udah, kirim di chat aja. Bisa kan? Di chatnya Zoom, koordinatmu berapa? Sebentar ya, saya stop dulu ya. Sudah dikirim? Oke, ini ada chat. Oh, ini anu ya, link ya, Mbak ya. Bawah. Oh ya, yang bawah aja. Saya pakai yang bawah aja. Kalau link itu soalnya nanti diklik pasti langsung ini, pasti langsung kebaca ya. Saya coba dari yang angka yang Anda kirim. Ini ikut Banyuwangi atau ikut anu Mbak? Apa ya? Ini sih Banyuwangi Mbak ya ini ya. Ini jalan ke anu ini mana itu? Baluran ya, bukan ya? Bawah. Ntar ini yang ini loh yang apa namanya? Ujungnya Pulau Pulau Jawa ini apa namanya? Alas Purwo ya, Alas Purwo kok Baluran. Alas Purwo ya. Oke, ini Mbak siapa ini? Mbak Anggelir. Posisinya ada di sebelah timur dari Pulau Jawa. Ya. Tapi di bawah Banyuwangi ini ya. Ada lagi yang ngirim? Mana tadi? Rio, Rio. Rio. Nah, ini Rio. Rio ini posisinya di mana ini Rio? Nah.
Ini Sidotopo ya, Rio? Daerah Sidotopo, Rio? Iya, Pak. Ya. Tuh, yang ini tadi hilang. Ya, yang Surabaya, daerah Surabaya sini, ini Mbak Anggelir, yang di dekatnya Banyuwangi, ini maaf, ini yang ini Mbak Anggelir, yang ini yang Rio. Ada pertanyaan terkait dengan koordinat, ya. Ini yang disebut dengan tergeoreference. Ya. Jadi posisi Anda itu akan tercatat di atas permukaan bumi, ya, berdasarkan koordinatnya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini dari data yang diberikan. Ya. Jadi kalau ditanya rumahmu mana, ya bisa diberikan koordinat ini kalau mau agak membingungkan orang. Ada pertanyaan yang terkait dengan koordinat? Tidak ada? Baik. Ya, jadi ya, maaf, tadi terpotong ya. Ya, jadi saya ulangi, ini salah satu contoh bahwa Anda tergeoreference. Ya. Sebentar, saya lupa. Ini kita zoom ya, kita lihat. Rio posisinya benar ya, Rio di sini. Iya, Pak. Benar, Pak. Benar ya, betul ya. Berarti apa namanya, akurat ya, akurat. Rumahmu di pojokan nih, di pojok jalan ini jalan ya, Rio ya. Iya, Pak. Nah, memang di pojok jalan itu ya. Iya. Oh ya udah. Ya, jadi ini contoh tergeoreference, berarti apa namanya, contoh dari tergeoreference direpresentasikan, dinyatakan dalam bentuk koordinat. Ya, nih. Baik, yang terkait dengan koordinat, ada pertanyaan? Mohon maaf, hari mungkin terputus ya. Nah, ini
Yang terpenting itu adalah untuk Anda mengetahui koordinat ini. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada berarti Anda sudah paham dengan koordinat ini. Nah, ini yang nanti kita gunakan. Ya. Kita kembali ke materi. Nah, sebagai elemen geospasial, lokasi, ya ada. Kalau suara saya terputus-putus, tolong dianu ya, di info ya. Ini internetnya nggak stabil di sini. Ya, jadi lokasi dalam bentuk koordinat, kemudian bentuknya titik, garis, area, koordinat. Ya. Karena kalau Anda mau misalnya nanti mau menunjukkan suatu jalan ya dalam bidang transportasi jalan begitu. Nah, tapi jalan itu juga dibentuk dari titik-titik, di mana titik-titik itu mempunyai koordinat. Jadi kalau kita mau menunjukkan gambar jalan ya seyogianya sepanjang jalan itu koordinat. Nah, jadi koordinat yang terpenting. Nah, ini ya di bidang sipil, ya, di bidang sipil, kalau lebih khusus di bidang kami di transport, itu adalah kita kalau mau merencanakan, ya, merencanakan jalan, merencanakan infrastruktur transportasi, itu yang kita butuhkan adalah peta, petanya. Nah, peta itu adalah menggambarkan bentuk 3 dimensi dari permukaan bumi menjadi 2 dimensi. Ini seperti Anda lihat ya, kita butuhnya yang gambar paling bawah, seperti kertas, bidang, ya, bidang, tapi itu mewakili bentuk dari rupa bumi. Kalau Anda lihat gambar yang paling atas, kiri atas, itu menunjukkan rupa buminya. Sebentar, saya zoom. Nah, ini bentuk dari rupa bumi. Kalau Anda lihat di situ, tridimensional realistic model. Ya, jadi ini gambarannya kita punya suatu bentuk permukaan bumi yang seperti ini. Mungkin Anda bisa membayangkan bahwa dalam bidang ini Anda melihat ada suatu bukit atau gunung, kemudian yang bukit atau gunung yang berwarna coklat itu, terus kemudian yang biru itu adalah laut. Nah ini semua juga harus tergeoreference. Tergeoreference diwakili dalam bentuk koordinat. Nah, tadi yang dikirimkan oleh Rio maupun dari Mbak Angyelir ya, itu hanya dalam bentuk X dan Y. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, di potongan ini sebidang model ini seperti kita mempunyai 3 koordinat ya. Atau satu koordinat yang dinyatakan dalam 3 besaran. Ya. Yang pertama, yang tadi yang dikirimkan tadi itu menunjukkan bidang X dan Y-nya. Ini kalau X dan Y-nya ini ya. Terserah Anda mau lihat dari mana, ini boleh ya, anggap ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Ya. Jadi di titik mana itu Anda bisa menentukan ya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya. Atau Anda juga bisa menentukan berdasarkan garis lintang bujurnya. Ya. Berapa lintangnya, berapa bujurnya. Ya. Nah, tapi satu yang kita perlukan juga itu adalah ketinggian, elevasi. Nah, di sini terlihat
dalam 3 dimensi ini adalah X dan Y, ditambah satu lagi koordinat yang menunjukkan elevasi. Jadi biasanya secara umum kalau zaman dulu Anda mungkin di SMP atau SMA itu hanya X dan Y, ya, karena masih dalam bentuk bidang saja. Tapi sekarang kita juga memerlukan X, Y, dan Z. Ya. Jadi mewakili elevasi atau ketinggian. Ya. Sehingga kita orientasinya itu tidak dalam bentuk bidang, tapi kita dalam bentuk ruang. X, Y, Z, ruang 3 dimensi. Nah, di peta rupa bumi, itu yang bentuk 3 dimensi ini, kita rubah menjadi ini, 2 dimensi. Dan sekarang sudah banyak software-software yang model penggambaran 2 dimensi atau merubah dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi dengan tampilan seperti ini. Jadi kalau Anda belajar software-software yang terkait dengan spasial, ya, ArcGIS, Global Mapper, terus QGIS, terus MapInfo, itu bisa menampilkan yang seperti ini, ya. Nah, ini sekarang kita lebih dikenal dengan, kalau tadi 3-dimensional, ya, ini sekarang kita mengenalnya sebagai DEM, ya, Digital Elevation Model. Ya. Ini. Nah, jelas X dan Y-nya masih jelas. Nah, untuk mempresentasikan elevasi, ini tadi, ini berdasarkan warna ini. Gradasi warna ini. Nah, banyak software yang juga bisa di-set begitu ya. Nah, tapi biasanya gradasinya seperti ini. Di mana kalau permukaan bumi, pas di permukaan bumi, itu biasanya warnanya adalah hijau. Ini warna hijau, ini pas di permukaan. Kalau yang lebih tinggi, ya, permukaan bumi atau permukaan air, ya, permukaan bumi atau permukaan air biasanya ini hijau. Kemudian kalau lebih tinggi, pegunungan, bukit, begitu, biasanya warnanya cenderung merah seperti ini. Sedangkan kalau laut, ya, laut yang artinya mempunyai kedalaman di bawah permukaan bumi, itu biasanya biru seperti ini. Nah, ini, ya, ini legendanya, keterangannya. Nah, ini masih tadi menggambarkan, berarti kalau yang tinggi-tinggi ini dengan ketinggian tertentu ini merah, terus kemudian bergradasi menuju hijau, kemudian menuju ke biru. Nah, dari sini kemudian baru dibuat DEM-nya, Digital Elevation Modelnya, sehingga bentuknya seperti ini. Sehingga dengan, walaupun ini bidang X yang Z, X dan Y, kita bisa mengetahui bahwa di sini, ya, ini permukaan buminya pasti tinggi. Ya. Yang di sini, ya, permukaan buminya pasti dalam. Ya. Nah, yang hijau ini yang normal. Ini kalau Anda lihat ketinggiannya pas di permukaan laut atau di dasar permukaan bumi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, yang kita biasanya setahu saya, software-software yang kita gunakan untuk perencanaan yang terkait dengan geospasial, ya, misalnya kita membuat jalan, membuat trase atau jalur jalan, ya, itu kita tetap menggunakan 2 dimensi, ya. Tapi yang DEM ini. Ya. Nah, jadi kalau Anda mau menggambar, merencanakan jalannya, nanti 2 minggu lagi kita bahas contohnya. Nah, itu juga
di kertas seperti ini, 2 dimensi, tapi kita sudah mengetahui bahwa oh daerah sini ini lebih tinggi dibanding daerah sini. Nah, begitu. Baik, tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, untuk memetakan ini, mungkin Pak Teguh sudah menjelaskan ada pemetaan secara ekstrateritris dengan teristris, ya. Bagaimana caranya? Ini ada beberapa alamat website ya yang mungkin Anda nanti bisa Anda klik begitu. Ini beberapa yang terkait dengan ekstrateristris maupun teristris ya. Prinsipnya ini ekstrateristris lebih luas begitu. Nah, untuk memetakannya kita bisa pakai peralatan seperti ini. Ya. Paling simpel Anda bisa menggunakan drone seperti ini ya, drone yang paling simpel ya, untuk hanya mendapatkan foto udara saja. Nah, kemudian kalau kita ingin mengolah ya, mungkin kita tidak menggunakan drone. Mungkin pakai kamera digital ya yang bisa mengolah permukaan bumi. Ya. Seperti ini contoh-contohnya ya. Bisa pakai, kalau yang lebih global lagi tentunya pakai satelit ya ini. Nah, kalau yang luas tapi lebih luas dari drone ini kita bisa menggunakan pesawat ya. Misalnya seperti ini ya, di atasnya drone biasanya kita bisa pakai ini ya, unmanned aerial view ya. Jadi pesawatnya tanpa awak, cuman bawa kamera, kemudian kita terbangkan dengan remote control ya. Tentunya luas jangkauan wilayahnya cukup lebih luas daripada kalau kita pakai drone ya. Terus kalau memang luas sekali ya, misalnya kita mau motret foto udara kota Surabaya, nah tentunya kita pakai pesawat ya. Nah, ini contohnya. Jadi pesawatnya terbang di ketinggian tertentu, kemudian scanning ya, melakukan scanner dari permukaan bumi. Nah, kalau drone tentunya yang Anda dapatkan itu hanya foto udaranya saja, ya. Foto saja. Tapi kalau Anda menggunakan ini misalnya pesawat yang bisa membawa kamera digital, kemudian melakukan perekaman, ini selain dari permukaan bumi yang kita foto, kita juga bisa mendapatkan data-data dari permukaan bumi tadi. Ya. Contohnya ini, ya, misalnya kita lewat sini, nanti ini selain bisa difoto, kalau difoto hanya 2 dimensi lagi. Ya. Tapi selain foto, biasanya kita juga mendapatkan data-data digital dari permukaan ini. Ya. Nah, itu bisa dilakukan, sekarang bisa dilakukan dengan ini. Di sini Anda bisa melihat ini lidar ya, caranya dengan lidar. Kemudian bisa, nah, ini salah satu yang ada di situ bisa Anda klik nanti kalau nanti saya share ya, Anda bisa klik. Nah, jadi ini yang dengan pesawat kita bisa melakukan pemotretan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dengan lidar kita selain bisa mendapatkan fotonya, ya, foto dari permukaan, kita juga bisa menentukan ini, ya, menentukan koordinat secara digital. Ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Nah, ini misalnya di tempat ini kita bisa mendapatkan 4 titik seperti ini, ya. Nanti ini bisa kita olah, ya. Sehingga nanti kita bisa, oh yang ketinggian sekian kita hilangkan. Misalnya kita hanya ingin mendapatkan permukaan buminya seperti apa, ada vegetasi. Ya. Kalau ini kan kalau pas kita scanner, ini dia bisa mengembalikan 4 data ini. Ya. Sehingga nanti kalau misalnya kita ingin hanya permukaan buminya saja tanpa ada vegetasi, maka yang layer ini 1, 2, 3-nya ini kita matikan. Ya. Sehingga nanti akan nampak permukaan buminya seperti apa. Itu salah satu
eh, hasil dari LIDAR ya. Apa itu LIDAR? Anda baca sendiri. Ini cara untuk mendapatkan data ekstrateritris ya. Nah, ini yang pernah kami lakukan ya, kita bekerja sama. Nah, pada itu kita tidak menggunakan, jadi satu kita pakai UAV, terus yang kedua kita juga pakai pesawat, ya, pesawat kecil sehingga bisa membawa kameranya. Nanti hasilnya ini kebetulan tidak di laptop ini, sudah saya transfer ke eksternal. Nanti tolong minggu depan diingatkan ya. Contoh dari ini foto udara, ya. Foto udara yang pernah yang saya terlibat ya. Nah, ini yang ekstrateritris. Ya. Kalau yang teristris ini ya, ini lebih detail ya, lebih detail untuk pemetaannya. Ya. Nanti Anda bisa baca apa itu teristris, pemetaan teristris, atau pemetaan ekstrateritris. Ya. Yang penting di sini kita akan memetakan permukaan bumi yang tergeoreference. Ya. Baik, sampai di pemetaan ini ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Mas Kois. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Dari retreat tadi dengan alat kamera yang mirip kayak kamera itu, hasil yang didapatkan dari kamera tersebut apa Pak? Hasil jadinya? Apakah seperti 3D yang ada di bawah kiri kanan itu atau seperti apa ya Pak? Terima kasih. Hasil yang didapatkan secara garis besar ada dua, Mas. Yang satu foto udara, ya foto dari permukaan, ya foto dari permukaan, ya seperti foto aja, berarti ya dua bidang ya X dan Y. Terus data digital, ya data digital. Jadi kalau kita lewat begitu, dia akan mengambil foto dan data-datanya. Ya. Kalau Anda lihat tadi, sebentar, mana tadi share sini. Mana tadi yang nah, dengan sistem LIDAR tadi, ya, sistem LIDAR itu pesawat atau bisa dibawa dengan pesawat atau dengan alat yang lain ya. Mungkin kalau ada drone yang besar juga bisa pakai drone begitu. Nah, ini dia melakukan pemotretan, ya. Melakukan pemotretan sehingga wilayah ini tergambar, terpotret. Selain itu dia juga ini apa namanya sinar laser data di sini. Dia mengambil data, jadi ini di LIDAR-nya, light detector and ranging-nya, ya, dengan sinar laser ini dia memetakan, sehingga itu bisa di-set, Mas. Ya, misalnya kita terbang di sini, ya. Ini kita ngambil data per berapa ketinggian, ya. Berapa ketinggian. Jadi nanti dia akan mengirimkan sinyal-sinyal rekam sebagai data, sehingga nanti ketahuan ini. Ya. Jadi prinsipnya ada dua, foto udara Nah, sebenarnya apa? Foto udara ya cuma hanya selembar kertas, fotonya seperti ini begitu. Ya.
dia akan bermakna apabila fotonya itu benar-benar berada di lokasi tersebut. Contohnya, ya, contohnya itu yang tergeoreference-nya. Itu Mas Kois, ya, dari kamera yang kita terbangkan tadi. Jelas, Mas? Iya Pak, cukup jelas Pak. Ya, lainnya ada lagi? Silakan. Kalau kita menggunakan drone saja ya, drone yang sering Anda gunakan, itu kita hanya mendapatkan foto saja. Ya. Nah, ada beberapa ini ya, ada beberapa jenisnya drone ya, yang simple ya hanya kita bisa untuk memotret saja. Ya. Tapi ada drone yang lebih tinggi tingkatannya, selain motret dia juga ngambil data apa namanya digitalnya. Ya. Ya, kalau nggak ada saya lanjut sedikit. Nah, ini pemetaan tadi ya, ekstrateristris dengan teristris. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya apa? Salah satu tampilan ya, salah satu tampilan dari peta rupa bumi secara umum begitu. Nah, Anda bisa pakai Google Earth ya, Google Earth. Dengan Google Earth ini Anda bisa melihat lokasi ya. Lokasi dan kira-kira bentuk rupa buminya seperti apa. Nah, ini Google Earth. Nah, ini adalah fotonya ya. Ini contohnya, tapi ini yang saya ambil dari Google Earth ya. Saya ada fotonya yang foto udaranya ada ya. Tidak di laptop ini tapi di eksternal karena besar ya. Nah, itu nanti kita bisa bandingkan ya apa bedanya Google Earth dengan foto udara. Ya, anggap aja ini foto udaranya. Nah, selain dari foto ini. Nah, ini yang saya dapat dari apa foto udara ya, foto udara. Jadi selain fotonya itu juga ada, ya, dari data digitasi tadi kita bisa melakukan ya dari pada saat kita mengolah data dari LIDAR tersebut kita bisa memberikan assignment-nya ya. Ini titik ini sebagai apa, titik ini sebagai apa bisa ya. Dan ini contohnya dari foto udara plus data di mana ini datanya yang saya ambil adalah data yang kalau kita ngomong layer gitu ya adalah layer yang untuk jalannya. Ya. Jadi yang tampil di sini ini adalah tampilan untuk jalannya saja. Ya. Nah ini yang kita butuhkan. Ya. Misalnya kita mau merencanakan, ya, kita mau merencanakan lokasi, ya biasanya kita bisa melihat fotonya seperti apa. Kalau kita memang belum familiar itu, tapi kalau sudah familiar kita bisa melihat seperti ini. Ya, ini yang saya ambil ya setelah diolah kita masukkan di AutoCAD. AutoCAD-nya dia bisa dibagi-bagi berdasarkan layer. Terus kemudian yang saya butuhkan adalah layer jalannya. Maka di sini saya ambil adalah layer jalannya. Layer-layer yang lain misalnya saluran, terus bangunan, itu bisa kita matikan. Nah ini yang bagi teknik sipil, khususnya bidang transport, ini yang kita butuhkan. Dan ini bisa diakses dengan software untuk perencanaan. Ya, contohnya AutoCAD. Nah ini gunanya untuk apa? Nah, ini contohnya ya, setelah saya punya seperti ini, terus kemudian dulu kita sempat diminta untuk apa namanya membuat ini, ya, menentukan trase angkutan massal cepat, ya, kita menentukan rute dari angkutan massal utara selatan yang dulu direncanakan pakai tram, kemudian yang barat timur pakai monorail. Nah ini
Ini kita berdasarkan buatnya ini, kalau ini udah tampilan ya, ini udah tampilannya. Tapi pada saat desainnya, nah ini pada saat desainnya dasarnya ini tadi. Nah, dasarnya ini tadi. Ya. Dasarnya ini tadi, ini kita cari jalan-jalannya. Ya. Kenapa saya dasarnya harus pakai ini? Ya. Saya tidak asal gambar ya. Pertama ini adalah peta dasarnya. Dan yang kedua, saya juga butuh tergeoreference-nya. Ya. Tergeoreference-nya apa? Contohnya kalau saya membuat ini desainnya, ya. Ini desainnya, ini harus benar-benar. Ini seperti yang di gambar sebelah kanan, itu terlihat bahwa jalur tramnya, ya, jalan rel untuk tramnya, itu akan kita bangun di tengah-tengah dari jalan. Nah, jadi kalau saya punya data informasi geospasial lokasi yang tergeoreference, nah saya bisa menentukan di mana, kami bisa menentukan kira-kira jalurnya di mana supaya dia benar-benar berada di tengah. Ya, di tengah ini kalau Anda lihat, ini mungkin nggak terlalu jelas ya. Bentar, saya zoom dulu. Nah ini, sebentar. Nah, saya ulangi ya. Saya butuh data, saya butuh ini, informasi geospasial ini, ya, karena saya akan menentukan, maaf. Nah, saya mendesain seperti ini. Ya. Saya menentukan ujungnya dari mana, lewat jalan mana. Nah, ini kami bisa menentukan ini berdasarkan jalan-jalan yang ada, ya. Dan ini tergeoreference. Ya. Tergeoreference artinya kalau misalnya saya merencanakan ini, nah, saya merencanakan jalur tramnya itu berada di tengah-tengah, ini Jalan Urip Sumoharjo begitu. Kita merencanakan bahwa jalur tramnya itu ada di tengah-tengah, yang ada di pagar, tidak di tepi jalan, ini jalan rayanya, ini jalur tramnya, ya ini makanya kita harus benar-benar menggambarnya di sini. Ya. Dan ini tergeoreference, artinya ya benar, titik ini nanti kalau kita bawa ke lokasi atau ke jalan, ini berada di tengah begitu. Ya. Makanya kita butuh tergeoreference ini. Ya. Nah, kalau sudah tergeoreference, nah, itu bisa kita upload di sini, ya, di Google Earth. Ya. Nah, karena tergeoreference, maka jalannya ini, ya, yang kita rencanakan ini juga benar-benar berada di lokasi yang kita harapkan. Ya. Yang ini tadi, ya, ini yang gambar ada di sini, ini kira-kira, sebentar saya buka Google Earth-nya dulu ya. Kalau di sini nanti nggak kelihatan. Ya, yang ini, ya, daerah ini, ya, itu kalau kita lihat di Google Earth, sudah kelihatan belum Google Earth-nya? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Bentar, saya refresh. Ya. Dari ini yang koordinatnya Rio, ini tak matikan dulu. Nah, jadi kalau tadi saya membutuhkan ini untuk perencanaan, ya, saya bisa mendapatkan dari LIDAR tadi, foto udara plus datanya, kemudian sudah jadi peta, ya, peta 2 dimensi, kemudian saya akses dengan software perencanaan, contohnya AutoCAD, ya. Kemudian di situ saya buat trasenya, alignmentnya. Nah, kemudian kalau sudah jadi, baru saya kembalikan ke sini. Ya. Ini contohnya. Nah, dan ini harus pas. Nah,
Jadi kalau kita lihat di sini, ini agak melenceng sedikit karena sistem koordinatnya antara yang ini kan saya berdasarkan bukan dasar dari Google Earth ya, tapi saya berdasarkan gambarnya tadi dari foto udaranya Surabaya. Insya Allah nanti minggu depan saya tunjukkan ya. Nah ini agak melenceng sedikit ya, memang sistem koordinatnya agak berbeda ya, antara yang dipakai Google Earth dengan yang info yang kami dapatkan di foto udara. Ya. Nah ini, ya, jadi ini contoh perencanaan ya yang sekarang sudah harus tergeoreference. Ya, jadi Anda tidak hanya merencanakan. Nah, contohnya saya tadi lupa di kelas yang pagi tadi saya lupa. Contohnya ini kan rata-rata sedang mengerjakan menggambar bangunan sipil ya. Ya, denahmu kan denah yang Anda gambar itu kan nggak tahu tempatnya di mana ya. Walaupun ada site plan-nya. Ya. Tapi saya tidak yakin bahwa itu sudah tergeoreference. Ya. Tugas pertama ya, nanti yang sebagai bahan untuk penilaian saya ya, itu denah yang Anda buat, ya, denah yang Anda gambarkan sekarang, dan sepertinya kan sudah banyak nih yang pakai AutoCAD semua ya. Nah, itu harus tergeoreference. Jadi nanti tolong ya, tolong denah Anda ya, denah Anda buatlah tergeoreference. Kalau kemarin Anda buat site plan itu asal-asalan, ya asal-asalan itu artinya bukan asal-asalan asal gambar, bukan, tapi Anda tidak membayangkan lokasinya di mana. Ya. Nah, yang sekarang nanti tugas pertama itu denah Anda harus muncul di atau bukan muncul, minimal tergeoreference. Ya. Syukur-syukur bisa dimunculkan di Google Earth. Ya. Ini contohnya, sebentar. Ini contohnya saya dapat desain untuk membuat stasiun yang baru, begitu ya. Nah, saya sudah minta bahwa terserah Anda gambarnya seperti apa, bentuk stasiunnya, denah stasiunnya terserah, tapi harus tergeoreference. Ya. Harus tergeoreference artinya begitu saya terima gambarnya dalam bentuk AutoCAD, saya olah, itu harus benar-benar berada di lokasi yang diharapkan. Ya, ini sebentar, ini saya bukakan contoh dari AutoCAD ya, dari gambarnya pakai AutoCAD, tapi sudah tergeoreference. Ya. Sehingga saya upload, maaf ini tapi belum saya upload ya, itu benar-benar di lokasi tersebut. Bentar, agak berat ini ya. Saya carikan contoh. Sebentar. Sebentar ya.
Sebentar nih. Kok nggak keluar ya, layernya mungkin nggak nyala. Filenya salah. Sebentar, sambil menunggu mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Saya nunggu buka file dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi yang sekarang itu desain itu sudah harus tergeoreference supaya kita bisa menampilkan. Ya, ini sudah saya beri tugas ya. Nanti tugas Anda, dana Anda itu harus tergeoreference, minimal tergeoreference, dan syukur-syukur Anda bisa menampilkan dalam Google Earth. Nah, ini contohnya. Bentar, karena dia mengakses. Nah, oke, sudah. Nah, sudah terlihat. Ya. Nah, ini arsiteknya. Ya. Arsiteknya gambar seperti ini. Ya. Ini gambar stasiun yang direncanakan. Ya. Permintaan saya hanya satu, bahwa gambarnya sudah harus tergeoreference. Ya. Jadi ini bisa saya tampilkan, ya, ini tergeoreference sehingga kalau saya gabungkan, ya, itu nanti sudah kelihatan lokasinya di mana. Nah, ini kelihatan sekali ya. Kalau ini nanti bangunannya, ya, bangunannya benar dia dibangun di halaman yang kosong ini. Sini ikut dulu ya. Apa namanya? Di halaman yang kosong. Ini ya, ini denahnya. Nah, dia tergeoreference benar di lokasi tanah yang kosong ini. Ya. Ini ada bekas bangunan, nanti kita robohkan. Tapi ini bentuk nanti denahnya seperti ini. Ya. Nah, nanti saya harapkan tugas pertama Anda juga seperti ini. Ya, nanti denahnya benar-benar berada di lokasi yang Anda rencanakan. Ya. Kalau selama ini saya yakin gambarnya side plan ya salah-salah aja. Mana jalannya, mana ini bisa Anda rencanakan. Ya. Baik, itu kira-kira ya. Jadi untuk perencanaan, ini contoh dari satu perencanaan, nanti lebih detailnya kita mulai dari minggu depan ya, bagaimana itu tadi DEM-nya, bentuk digital elevation modelnya ya. Nah, nanti terus kemudian di AutoCAD bagaimana kita untuk mendapatkan pemetaan listrisnya seperti apa. Nanti kita lebih detail ya. Kalau kemarin kita lebih umum di teknik sipil, ini lebih menjurus ke transport ya. Nanti di minggu depan saya mulai untuk yang lebih apa namanya? Lebih detail. Baik, sebelum saya akhiri silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pas kuliah 1 jam. Silakan, kalau ada yang nanya. Kalau nggak ada,
Alhamdulillah, berarti sudah jelas. Tidak ada? Tidak ada yang nanya? Pak, permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mas. Mengenai membuat georeference dari tugas yang kita kerjakan masing-masing, bagaimana kalau kita sejak awal tidak ada panduan dari dosen ASIS, bahkan ada yang tidak di ASIS itu, apakah kan kita dari awal itu kayak udah kayak buat denah, buat site plan kayak gitu Pak, tanpa ada dasar kayak georeference. Kemudian kalau misalnya kita udah tahapannya sampai kayak udah ada yang sampai pemotongan, terus ada yang sampai buat fondasi itu, terus untuk solusi buat kita gimana ya Pak ya? Ya, ya memang itu tidak ada tugasnya di MBS, nggak ada. Ya, MBS kan ada hanya ini. Itu kan memang tugasnya ini geospasial. Ya. Jadi nanti memang asisten tidak pernah ada yang minta bahwa itu tergeoreference. Ya. Nah, cuma nanti saya akan minggu depan kita akan membahas kalau selama ini Anda gambarnya itu di satu kertas yang kosong begitu. Nah, bagaimana kita mendapatkan bahwa yang kita gambar itu di suatu lokasi yang kita harapkan. Ya. Memang tidak ada Mas asisten yang minta denahmu tergeoreference gitu, tidak ada. Ya. Nah itu nanti bisa tetap nanti denahnya diambil aja, ya. Denahnya diambil, kita buka misalnya kalau Anda gambarnya pakai AutoCAD, ya. Saya yakin Anda selama ini tidak pernah menyalakan geolocation-nya di AutoCAD, ya. Sehingga Anda gambarnya di titik sembarangan begitu. Nah, jadi nanti saya tidak hanya memberikan tugasnya aja, tidak, ya nanti kita diskusikan bagaimana caranya supaya gambarmu itu tidak di lokasi antah berantah gitu ya. Jadi nanti kita ambil cuman ini aja denahnya saja. Denahnya kita ambil, kita pakai blok atau kita kopikan ke suatu lokasi yang tergeoreference. Dan itu juga masih bisa dilakukan di AutoCAD. Ya. Gitu Mas. Ya. Permisi Pak, izin bertanya. Jadi ini kayak apa tugas dari tugas kita itu yang nggak ada dasarnya nanti bisa kayak digeoreferensikan sesuai di tempat yang mungkin layak hunian. Kemudian Ya. pertanyaan selanjutnya mungkin apakah tugas ini kayak langsung pemberian sekarang atau nanti ada pembahasan di pertemuan selanjutnya Pak? Insya Allah saya bahas dulu lah. Ya. Kalau sekarang atau kalau Anda mau ya, Anda mau kalau Anda sebenarnya menggunakan AutoCAD ya, Anda bisa masuk di sini nggak ada yang di kelas saya MBS ya, ada kan beberapa ya. Saya lupa kemarin ada beberapa yang ketemu besok. Itu sebenarnya AutoCAD itu sudah tergeoreference ya. Cuman Anda mungkin belum pernah menyalakan geolocation-nya ya. Kedua, mungkin geolocation-nya nggak bisa muncul karena Anda dapat dari krek-krekan ya, atau Anda belum tahu ya. Nanti minggu depan kita bahas ya, termasuk kalau itu sudah termasuk kalau nanti kita buat kontur ya. Buat konturnya seperti apa, software seperti apa, nanti insya Allah minggu depan kita mulai bahas ya. Ini kan baru 2 kali ya, yang kemarin kita secara umum kita membahas kebutuhannya sipil terhadap geospasial itu seperti apa. Hari ini kita sudah lebih menjurus ke transport ya. Mohon maaf saya karena bidang saya transport ya, di mana alhamdulillah kami sering untuk mendesain jalan raya, jalan rel yang terkait dengan harus geospasial, tergeoreference. Nah ini yang saya ceritakan ke saudara ya. Terus terang saya tidak punya contoh yang terkait misalnya dengan untuk bendungan ya. Saya belum pernah punya contoh, tapi kalau saluran tapi tidak terlalu tergeoreference pada saat itu kan sudah lama ya. Tergeoreference itu kan baru akhir-akhir ini saja ya. Nah, gitu Mas, nanti kita bahas ya. Ada lagi?
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Nggak ada pertanyaan. Ya. Jadi ada dua hal yang ada dua hal yang satu yang tentunya Anda sudah harus memahami bahwa Anda bisa mendapat georeference ya dengan menggunakan koordinat ya, koordinat X, Y, dan Z. Terus kemudian yang kedua nanti kita akan berdiskusi bagaimana menggambar dalam bentuk georeference. Baik, saya akhiri. Saya nggak ada pertanyaan kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.